Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Alfi dengan NPMA 1A022035. Di sini saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengambil materi tentang statistika atau membawa materi tentang statistika untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika tentunya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nurmansa MPD. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang menetapkan populasi dan sampel dalam penelitian eksperimen semu dan juga eksperimen murni. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih lanjut, ada baiknya kita memahami tentang apa itu populasi dan apa itu sampel. Nah, populasi itu kita maknai sebagai bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakter, sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Nah, populasi ini adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Jadi dapat kita simpulkan ya, apabila kita ambil analogikan bahwasanya populasi itu merupakan suatu sekolah begitu, siswa dalam suatu sekolah. Jadi jika kita ingin menguji atau meneliti siswanya, kalau populasinya sebanyak itu maka akan susah, sehingga kita memerlukan sampel daripada populasi tersebut atau bagian-bagian dari populasi tersebut. Itu mungkin penjelasan singkatnya. Oke, kemudian kita akan memasuki materi tentang eksperimen semu. Nah, eksperimen semu ini menurut Sugiono adalah penelitian mendekati eksperimen sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara langsung pengaruh suatu variabel lain dan menguji hipotesis hubungan sebab akibat. Nah, dalam ranah pendidikan misalnya kita ambil suatu sekolah dari kelas 12 IPA begitu, ada beberapa kelas. Nah, pada eksperimen semu yang kita butuhkan itu hanya satu kelas saja sebagai sampel. Jadi tidak semua populasi dari kelas 11 itu kita ambil, tetapi hanya satu sampel saja. Kemudian untuk eksperimen murni. Nah, penelitian eksperimen murni ini adalah jenis penelitian eksperimen yang paling ketat. Nah, dalam penelitian ini, peneliti secara acak memilih peserta, menetapkan mereka ke dalam kelompok-kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, metode eksperimen adalah salah satu cara mengajar yang dilakukan oleh pendidik, di mana siswa melakukan suatu percobaan sehingga siswa secara langsung membuktikan apa yang telah dipelajari. Nah, dalam ranah pendidikan, misalnya kita ingin meneliti eksperimen murni, biasanya akan ada dua kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas selanjutnya. Nah, misalnya ada contoh menetapkan populasi dan sampel. Nah, dengan judul pengaruh metode problem based learning terhadap kemampuan menganalisis struktur teks eksplanasi, SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Jadi di sini sudah ada tabel populasi datanya, yaitu nama kelas, ada kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPA 3, 12 IPA 4, di mana jumlah laki-lakinya tertera di sini, jumlah perempuannya juga tertera di sini. Kemudian untuk jumlah siswanya 50, 50, 50, 50. Nah, untuk jumlah populasinya berarti di sini ada 200 orang atau 200 populasi. Nah, ketika kita sudah mengetahui jumlah populasinya, maka untuk mengambil sampel datanya nanti kita bisa mengambil hanya 10% saja karena kita sudah mengetahui jumlah populasinya gitu. Nah, adapun
adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan populasi dan sampel. Yang pertama itu menetapkan teknik sampling. Nah, dalam menetapkan teknik sampling ini ada dua teknik teman-teman. Ada probability sampling dan juga non-probability sampling. Nah, probability sampling ini yaitu termasuk ke dalam data homogen atau kemampuannya sama, punya kesempatan yang sama. Dalam artian ketika kita mendapatkan data homogen, berarti kemampuan daripada siswa-siswa yang akan kita uji itu sama, sehingga tidak ada kelas yang lebih tinggi atau lebih dominan begitu. Kemudian ada 4 jenis daripada probability sampling ini. Yang pertama ada simple random sampling, kemudian system sampling, ini cara mengambilnya begitu ya. Ada stratified sampling, dan ada secara acak untuk mewakili total populasi. Jadi ini merupakan 4 jenis cara mengambil sampel kalau datanya itu data homogen. Kemudian untuk non-probability sampling atau data non-homogen, atau ada ada data unggul atau ada kelas yang unggul daripada kelas-kelas yang lainnya. Berarti itu merupakan data yang non-homogen atau tidak rata begitu kemampuannya. Nah, ada 6 jenis yang dapat dilakukan untuk mengambil sampelnya. Yang pertama ada purposive sampling, snowball, ada kuota sampling, ada teknik sampel jenuh, sampling sistematis, dan ada ya sampling sistematis gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, yang kedua itu yaitu menetapkan jumlah sampel. Nah, ini intinya ya teman-teman. Nah, kita lihat dari datanya begitu untuk menentukan sampelnya. Jika kita contohnya tadi ada 200 ya, ada 200 populasi, sehingga seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwasanya kalau sudah diketahui populasinya, maka kita bisa mengambil 10% saja daripada seluruh populasi itu. Sehingga kalau 200 populasi ini kita ambil 10%-nya saja, maka akan ada 20 sampel yang akan kita uji nantinya. Nah, setelah itu bisa dipilih teknik sampelnya ya seperti yang saya bilang tadi. Misalnya kita menggunakan closure sampling, lalu ambil perwakilan tiap kelas. Jadi kelas 11A, 11B, 11C, 11D, masing-masing 5 sampel atau siswa, dan lebih baik kalau dicampur laki-laki dan perempuan. Jadi dia rata begitu, tidak semena-mena laki-laki saja atau tidak semena-mena perempuan saja. Ini contohnya saja ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada cara mengambil sampel. Jadi selain daripada menetapkan jumlah sampel dan juga teknik sampingnya, kita juga harus mengambil cara untuk mengambil sampelnya begitu. Bisa dengan diundi, bisa dengan menggunakan general well, ada bantuan EI, ada menggunakan AHA slide. Nah, nanti di akhir akan saya jelaskan cara menggunakan AHA slide dalam mengambil sampel gitu. Kembali ke contoh soal tadi, yaitu pengaruh metode problem based learning terhadap kemampuan menganalisis struktur teks eksplanasi SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan. Yang ini tadi ada datanya begitu. Nah, karena dalam hal ini semua kelas mempunyai kesempatan yang sama, atau dengan kata lain tidak ada kelas unggul, kita anggap saja bahwasanya semua kelas itu tidak ada yang unggul begitu. Maka dapat kita gunakan tekniknya menggunakan problem sampling dengan teknik simple random sampling begitu. Kita ambil secara acak begitu, karena datanya merupakan data yang homogen. Nah, cara ambil sampelnya kita ambil contohnya menggunakan aplikasi AHA Slide begitu. Untuk mengundi setiap kelas ini menggunakan aplikasi AHA Slide, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan setiap populasi, yaitu kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 ke dalam spinner wheel yang ada di aplikasi AHA Slide. Nah, mungkin akan saya tunjukkan. Nah, ini bentuk ketika kita sudah memasukkan data ke AHA Slide-nya. Kemudian kita undi begitu dengan cara tekan spinner wheel-nya begini. Setelah diundi menggunakan AHA Slide, maka undian
pertama itulah yang akan kita pilih menjadi kelas yang akan diuji. Nah, ini untuk data yang eksperimen semuanya ya teman-teman. Jadi kita undi menggunakan aplikasi AHA Slide. Nah, kelas yang terpilih itu akan menjadi kelas yang akan kita uji untuk eksperimen semuanya, karena dia hanya menggunakan satu kelas saja begitu. Nah, kemudian kita lanjut untuk contoh menentukan populasi dan sampel eksperimen murni begitu. Nah, kembali lagi ke tadi, karena dia mempunyai kesempatan yang sama, jadi kita dapat menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling atau SRS secara acak. Misalnya populasinya ada 12 IPA 1 tadi, 12 IPA 2, 12 IPA 3, dan 12 IPA 4. Nah, setiap kelas itu berjumlah 50 orang siswa, sehingga total populasinya adalah 200. Karena jumlah populasinya sudah kita ketahui, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, maka kita dapat mencari sampelnya sebanyak 10%, sehingga akan ada 20 sampel yang akan diuji nantinya. Nah, seperti halnya kita mencari sampel daripada populasi kelas ini seperti yang di eksperimen semu tadi, kita juga bisa menggunakan AHA Slide ini begitu untuk mendapatkan sampel untuk eksperimen murninya begitu. Misalnya ini ya, misalnya kita mendapatkan kelas undian pertama itu ada pada kelas 12 IPA 1. Nah, kita bisa menjadikan 12 IPA 1 ini sebagai kelas eksperimen begitu. Nah, kemudian untuk undian kedua misalnya kita mendapatkan kelas 12 IPA 3 atau 12 IPA 2 begitu. Nah, itu akan menjadi kelas kontrolnya. Nah, di dalam kelas tersebut kita bisa mengacak lagi begitu. Untuk 12 IPA 1 kita acak lagi menggunakan aplikasi AHA Slide atau menggunakan beberapa cara yang lainnya untuk mendapatkan atau mengundi sampel-sampel tersebut, sehingga kita mendapatkan 10 sampel dari kelas kontrol dan juga 10 sampel dari kelas eksperimen begitu. Jadi setelah kita undi, misalnya kita sudah mengundi begitu ya, akan ada timbul atau kita sudah mendapatkan 2 kelas begitu. Untuk kelas yang pertama atau undian yang pertama untuk kelas eksperimen, misalnya kita mendapatkan 12 IPA 4 yang berjumlah 50 orang siswa. Kemudian ada undian yang kedua, kita namakan kelas kontrol yang berjumlah 50 siswa juga. Nah, kedua sampel atau kedua kelas ini bisa kita undi lagi begitu. 50 siswa ini bisa kita undi lagi, kita acak lagi untuk mendapatkan 10 sampel saja untuk diuji. Begitu juga dengan kelas kontrol dan kelas eksperimen gitu. Misalnya sudah kita acak begitu ya, sudah kita undi. Nah, kita mendapatkan 10 sampel dari data eksperimen, dari kelas eksperimen, dan 10 sampel dari kelas kontrol. Misalnya setelah kita akan melakukan uji undi lagi untuk setelah itu kita akan melakukan uji undi lagi untuk mendapatkan 10 siswa sebagai siswa yang akan diuji menggunakan aplikasi AHA Slide. Jadi maksudnya kita undi lagi untuk mendapatkan 10 siswa yang akan diuji. Nah, untuk kelas kontrol itu ternyata yang terpilih ada siswa dengan nomor urut 15, 23, 17, 10 dan lain sebagainya. Begitupun untuk kelas eksperimen seperti yang ada pada layar monitor kita ini. Gitu. Mungkin itu ya teman-teman cara untuk mencari atau menentukan populasi dan sampel untuk melakukan penelitian eksperimen semu dan juga eksperimen murni. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.